yakin semuanya baik-baik saja kan? Oke, kalau begitu seperti biasanya kita akan ibadah pada pagi hari ini. Kakak minta semuanya duduk yang rapi, sikap berdoa, sambil kita menyanyikan lagu Yesusku panggil, Yesusku undang. Sikap berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dan kami boleh berkumpul lagi di tempat ini. Tuhan, berkati juga sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, coba deh adik-adik ingat-ingat. Adik-adik punya sahabat enggak? Kalau kakak ini punya sahabat, tapi adik-adik ingat juga enggak kalau sahabat kita itu pernah mengecewakan kita? Kakak ini juga pernah merasakannya sih. Tapi adik-adik tahu enggak satu pribadi yang akan pernah mengecewakan kita? Siapa namanya? Siapa? Ya betul, siapa namanya kita Nelda? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau begitu kita akan memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah sobat yang sejati. Ada satu sobat. Selalu
Yesus adalah sobat yang sejati dan kasih Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik semua yakin kan kalau Tuhan Yesus sayang adik-adik semua? Baik itu terlepas dari kelemahan adik-adik maupun kelebihan adik-adik semua. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Yesus sayang padaku. Kita menyanyikan ini dengan penuh ucapan syukur ya adik semua. Coba lipat tangan, tutup matanya, dan nikmati lagu yang akan kita nyanyikan. Yesus sayang padaku. Sekali lagi katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersuka cita, kami senang karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, berdoa. Bahkan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami ya, berikan kami hati yang mau belajar, telinga yang mau mendengar, sehingga firman Tuhan boleh memberkati kami dan membuat kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira kalau adik-adik lihat nih di kepala kakak, ini apa ya? Biasanya yang suka pakai ini siapa ya? Ratu? Bukan. Ya sih, kalau cewek pakai ini ratu, kayak ratu ya. Tapi kalau laki-laki pakai ini, kira-kira siapa ya? Dari tahu gak? Siapa? Raja, iya raja. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang menceritakan tentang seorang raja. Dia adalah raja orang Israel yang pertama. Nah, kira-kira adik-adik tahu gak siapa raja pertama orang Israel? Ya, siapa yang tahu? Daud? Bukan. Salomo? Bukan. Siapa ayo? Huruf pertamanya S. Siapa ya? Yang pertama raja orang Israel. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Saul. Yes, Saul. Nah hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana Tuhan memilih dan mengurapi Raja Saul. Nah, adik-adik tahu gak Saul itu
berasal dari keluarga yang sangat kaya. Nah, nama bapaknya itu adalah Bapak Kisi. Siapa adik? Bapak Kisi. Nah, Bapak Kisi ini dia punya hewan yang banyak. Dia terkenal di Israel itu adalah seorang yang kaya. Nah, suatu hari adik-adik, Bapak Kisi ini keledainya hilang, nggak tahu kemana. Lalu dia panggil anaknya Saul tadi. Saul, sini kamu. Iya Bapak, kenapa? Kamu pergi ya ke padang bersama dengan hamba kita untuk mencari keledai kita yang hilang. Nah, adik-adik, Saul itu adalah orang anak yang taat. Akhirnya dia pergi. Oke Bapak, siap, saya akan pergi. Lalu dia pergi dengan hamba mereka. Mereka pergi naik bukit, turun bukit, mencari keledai bapaknya yang hilang. Mereka udah capek, udah keringatan. Lalu mereka duduk di bawah pohon. Dia bicara sama bujangnya, sama hambanya. Wah, kita punya bekal minuman udah habis. Kita punya bekal makanan udah habis. Bagaimana kalau kita pulang aja ke rumah? Papaku juga pasti udah khawatir sama saya. Lalu si hambanya bilang, nggak usah kita pulang. Loh, kok kita nggak usah pulang? Iya, bagaimana kalau kita pergi menemui seorang nabi Tuhan? Seorang nabi Tuhan? Iya, nabi Tuhan itu terkenal di Israel. Dia bisa tahu apa yang manusia itu nggak tahu. Loh, iya, mungkin saja nanti dia bisa tahu keledai papamu itu di mana. Terus Saul berpikir, kita pergi menemui nabi Tuhan tapi kita nggak punya apa-apa. Kita bisa bawa apa? Kita punya makanan udah habis. Kita juga nggak punya uang untuk mempersembahkan kepada nabi Tuhan. Terus bawahannya bilang, budanya bilang gini, nggak usah khawatir, aku punya beberapa uang di sini, jadi kita bisa kasih ke nabi Tuhan itu. Wah, akhirnya Saul setuju. Ayo kita pergi. Akhirnya mereka pergi adik-adik menemui nabi Tuhan itu. Nah, di tengah jalan, ketika mereka sudah berjalan, tiba-tiba mereka ketemu dengan beberapa orang gadis. Mereka bertanya kepada gadis itu, kira-kira kalian tahu gak ada nabi Tuhan di kota ini? Nah, gadis-gadis itu menjawab, iya kami kenal nabi Tuhan itu. Dia nabi Tuhan yang sangat terkenal. Kalian bisa pergi berjalan dari sini. Nanti kalian akan bertemu dengan dia di sebuah kota. Nanti dia akan naik ke bukit sebelum persembahan korban dimulai. Wah, akhirnya mereka berjalan adik-adik. Dan akhirnya mereka ketemu dengan nabi Tuhan itu. Waktu Saul ketemu dengan nabi Tuhan itu, dia lihat adik-adik, dia bertanya, Bapak kenal nggak dengan seorang nabi Tuhan di Israel? Lalu si bapak itu bilang, iya, saya nabi Tuhan itu. Nah, adik-adik tahu nggak siapa nabi Tuhan itu? Namanya siapa? Yo, siapa? Ya udah tua loh adik-adik waktu itu ketemu sama Saul. Tahu nggak namanya siapa? Huruf pertamanya sama dengan namanya si Saul, huruf S. Siapa? Yo, ada yang tahu? Siapa? Samuel. Betul sekali yang bisa jawab Samuel. Waktu itu Samuel sudah tua adik-adik. Nah, Samuel bilang gini sama Saul, iya ini saya loh yang kamu cari itu. Saya adalah seorang nabi Tuhan. Nah, adik-adik, Bapak Samuel itu ingat kalau sebelumnya Tuhan itu pernah bilang sama dia,
selesai mereka makan, lalu Papa Samuel bilang, Saul, hari ini kamu gak usah pulang dulu ke rumah papamu. Kamu nginap dulu di rumah saya. Wah, akhirnya si Saul dan hambanya itu nginap bobo di rumahnya Bapak Samuel. Mereka tidur di atas loteng rumahnya Samuel. Akhirnya mereka tidur. Ketika pagi-pagi, si Samuel bilang sama Saul, aku akan pergi mengantar kamu sampai di kota. Tetapi kamu suruh dulu hambamu untuk berjalan terlebih dahulu. Jadi kamu tinggal bersama dengan saya di belakang. Mereka berjalan adik-adik. Sampai di batas kota itu Samuel menghentikan langkah Saul dan kemudian dia berkata, Saul, hari ini Tuhan memilih engkau menjadi seorang raja bagi orang Israel. Lalu Samuel itu mengambil buli-buli yang berisi minyak, dia ambil, dia taruh di atas kepala si Saul, dia mengurapi Saul dan mengatakan, Saul, mulai hari ini engkau akan menjadi raja atas umat Tuhan. Wah, adik-adik, ketika Saul mendengar hal itu, dia kaget sekali dan dia tidak bertanya apa-apa. Dia simpan hal itu di dalam hatinya. Kemudian Samuel berkata sama dia, tanda kalau engkau hari ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja bani Israel, itu apa? Nanti kalau kamu pergi dari tempat ini menuju ke rumahmu, engkau akan bertemu dengan 2 orang. Nah, 2 orang itu nanti akan mengatakan kepadamu, keledai papamu sudah ditemukan. Yang kedua tandanya adalah kalau nanti kamu berjalan lagi, engkau akan bertemu dengan 3 orang. Nah, 3 orang itu akan memberi kamu makan roti, dan roti itu kamu terima. Nah, setelah itu kamu berjalan lagi dan nanti kamu akan bertemu dengan nabi Tuhan yang menari-nari memuji Tuhan. Mereka bermain kecapi memuji Tuhan, dan nanti kalau kamu ketemu dengan mereka, kamu ikut rombongan itu, kamu akan bersama-sama dengan mereka dan kamu memuji Tuhan, dan roh Tuhan itu nanti akan ada di dalam hidupmu. Wah, adik-adik, Saul itu masih bingung dengan kalimat si Samuel. Oke, dia mengatakan, oke Bapak, saya pulang dulu ya ke rumah papa saya. Dan kemudian dia berjalan pulang. Betul, dia ketemu dengan 2 orang yang mengatakan kepada dia, keledaimu sudah ditemukan. Berjalan lagi, dia ketemu lagi dengan 3 orang yang memberikan dia roti dan dia makan roti itu ya. Dia berjalan lagi, dia ketemu dengan nabi Tuhan yang memuji Tuhan, menari, kemudian bermain kecapi, dan dia kemudian ikut dengan orang-orang itu, dan tiba-tiba Saul itu menerima Roh Kudus, menerima Roh Tuhan, dan dia jadi memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang-orang Israel. Oh, adik-adik, akhirnya si Saul pulang ke rumahnya. Dia ketemu dengan pamannya. Waktu dia ketemu sama pamannya nanya, kamu dari mana saja? Kamu ketemu sama Nabi Samuel ya? Wah, dia tidak menceritakan hal itu adik-adik. Dia hanya bilang, iya saya pergi mencari keledai, saya ketemu dengan Bapak Samuel, tapi Bapak Samuel tidak mengatakan apa-apa kepada saya. Nah, kita tidak tahu apa maksudnya, kenapa dia menyampaikan hal itu adik-adik. Tapi 1 minggu kemudian, setelah dia bertemu dengan Samuel, setelah dia diurapi menjadi raja, akhirnya tiba waktu yang dinanti-nantikan. Samuel yang nabi Tuhan tadi mengumpulkan semua orang Israel, mengumumkan kepada mereka, karena selama ini berulang kali mereka meminta kepada Samuel untuk memilih seorang raja, untuk memberikan mereka seorang raja. Akhirnya Samuel mengumpulkan mereka dan dia mengumumkan, hari ini saya
dia akan menjadi raja bagimu. Dia berasal dari suku Benyamin, suku yang terkecil di antara suku Israel. Wah, adik-adik, waktu itu di tengah-tengah mereka itu belum ada Saulnya, belum kelihatan Saulnya. Ternyata dia sembunyi, adik-adik. Dia sembunyi, dan kemudian ketika selesai Samuel mengumumkan, lalu Samuel itu manggil Saul. Wah, waktu dia berdiri, adik-adik, semua orang Israel itu kaget. Dia tahu kan kenapa kaget? Karena ternyata dia punya badan itu tinggi, lebih tinggi dari anak-anak muda seusia dia. Bahunya itu lebih tinggi dari mereka. Bahkan dia punya wajah yang tampan sekali. Jadi ketika Israel melihat dia, mereka mengatakan, wah, ini dia raja orang Israel. Lalu mereka berseru, hidup raja, hidup raja. Nah, orang Israel senang sekali karena Tuhan menjawab permintaan mereka. Nah, adik-adik, setelah peristiwa itu, Saul akhirnya menjadi raja atas orang Israel. Nah, adik-adik, hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita belajar apa sih? Nah, ternyata seorang raja itu dipilih oleh Tuhan. Saul menjadi raja atas orang Israel itu bukan karena semata-mata orang Israel minta raja lalu diberikan Saul, bukan. Tapi jauh sebelumnya itu Allah itu sudah tahu permintaan mereka dan Allah mengabulkan permintaan mereka. Kemudian kita juga melihat di sini bagaimana Tuhan itu sudah merencanakan segala sesuatu buat Saul. Kenapa tiba-tiba keledainya itu hilang? Lalu kemudian dia pergi mencari dan akhirnya bertemu dengan Samuel. Itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita yang saat ini, walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih muda, segala sesuatu di dalam hidup kita itu ada di dalam rencana Tuhan. Bukan karena kemudian Saul itu seorang yang tampan, seorang yang ganteng, tubuhnya tinggi, lalu tiba-tiba menjadi seorang raja. Bukan karena penampilannya, tetapi karena semata-mata Tuhan memilih dia. Nah, kita melihat dalam nanti perjalanan Saul menjadi raja atas orang Israel, dia harus menjadi raja yang taat kepada Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan, dia harus patuh, dia harus taat, dia harus menyembah kepada Tuhan. Nah, kita juga hari ini, adik-adik semua kita itu dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu rindu supaya kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Biarlah cerita tentang Saul diurapi menjadi raja ini menjadi pemahaman bagi kita, ingat-ingatan bagi kita bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita ini dirancang dan direncanakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita supaya kita taat, kita mengasihi Dia, dan kita mengikuti aturannya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Jadi lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Engkau mengasihi kami melalui firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, menghibur, bahkan membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Tuhan, terima kasih, dan Tuhan tolong kami ya, supaya kehidupan setiap hari kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, dan juga mengingat bahwa kehidupan kami ini ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih. Dan
Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu Tiada Berkesudahan. Tuhan yang begitu baik, anak-anakmu telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi orang yang mengelolanya, bagi orang yang menerimanya. Kami juga berdoa agar kami boleh memberikannya dengan penuh ucapan syukur Tuhan, sehingga ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong kami. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik semua, nggak terasa ya, kita sudah di penghujung ibadah kita. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan juga. Nah, meskipun ibadah kita hari ini sudah selesai, tapi adik-adik semua harus belajar melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena ingat bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah ketika kita boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita akan memuji nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Musik. Ayo semua tepuk tangan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh mendengarkan setiap firman yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan berkati juga, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan tolong sertai kami. Tuhan berkati juga kegiatan belajar kami yang kami lakukan sepanjang 1 minggu ini ke depannya. Tuhan berkati kami supaya kami bisa melakukan
kegiatan pekerjaan kami tersebut Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua kami yang ada dimanapun mereka berada sekarang Tuhan, berkati mereka, sertai mereka, Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga firman Tuhan yang telah kami dengarkan tersebut Tuhan, agar kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Selamat hari Minggu dari semua. Tuhan Yesus memberkati.